Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap tengah gencar melakukan pertemuan dengan sejumlah pengurus parpol di wilayah Jawa Tengah. Yang terbaru, putra bungsu Jokowi ini tengah menemui pengurus DPD PKS. Pertemuan antara Kaisang dan juga pengurus DPD PKS Solo dilakukan pada Sabtu sore hingga malam hari di sebuah warung kopi. Pertemuan ini disinyalir akan membentuk sebuah koalisi besar dan kerjasama kedua partai pada Pilwalkot Solo. Diketahui sebelumnya PSI bersama Partai Gerindra serta parpol yang telah tergabung pada Koalisi Indonesia Maju tengah menyiapkan koalisi besar. Dan untuk membahasnya lebih lanjut kita sudah terhubung dengan William A. Sarana Ketua DPP PSI dan juga nanti akan bergabung bersama kami Muhammad Iqbal Jubir PKS serta Adi Prayitno pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Politik Indonesia. Saya ke Mas William terlebih dahulu. Mas William, selamat sore. Saat ini PSI masih melakukan eh, perjalanan politik seperti itu. Terakhir bertemu dengan PKS di Solo. Nah, ini juga apakah sinyal bahwa Kaisang akan memilih Jawa Tengah dibandingkan dengan Jakarta? Menurut saya kemungkinan keduanya sama mungkin ya, antara Jakarta dan Jawa Tengah. Survei-survei di berbagai macam lembaga survei sudah mengeluarkan surveinya, termasuk yang terakhir adalah Litbang Kompas. Memang Mas Kaisang memperoleh elektabilitas yang sangat tinggi di Jawa Tengah. Di berbagai macam lembaga survei, Mas Kaisang menempati nomor urut 1 dalam lembaga survei. Namun bukannya hal yang mustahil juga Mas Kaisang maju di Jakarta, karena di Jakarta itu dalam menentukan siapa calon gubernur yang diusulkan tidak bisa semata-mata melalui survei, karena banyak sekali contoh figur yang elektabilitasnya tinggi dalam survei akhirnya kalah juga di Jakarta. Baik, lalu Mas William, ini Anda sendiri melihat bahwa tadi kan sudah jelas bahwa sebenarnya Kaisang secara elektabilitas ini lebih unggul di Jawa Tengah. Apa yang masih membuat PSI belum memutuskan untuk mengajukan Kaisang atau untuk mengusung Kaisang di Jawa Tengah? Tentunya tidak hanya faktor elektabilitas dalam mencalonkan calon gubernur, ada komposisi partai, lalu konfigurasi koalisi. Yang kedua juga kita harus memetakan kebijakan apa yang harus dikeluarkan nanti, bagaimana bentuk tim kampanyenya. Banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Jadi menurut saya kita tunggu kejutannya dari bulan Agustus. Komunikasi dengan partai mana saja yang sudah dibentuk untuk mungkin berdiskusi untuk mengajukan Kaisang, entah itu di Jakarta atau di Jawa Tengah, Mas William? Pertama, kita tentunya ingin berkoalisi dengan koalisi KIM atau Koalisi Indonesia Maju. Kita berkomitmen untuk maju dengan KIM agar menjaga kebijakan presiden terpilih dijalankan di daerah-daerah yang dipimpin oleh gubernur-gubernur yang ada di Indonesia. Tentu kita juga mengajak partai-partai di luar KIM untuk bergabung dan mendukung calon-calon yang akan dimajukan oleh PSI, termasuk Mas Kaisang nanti di Jawa Tengah atau di Jakarta. Itu kan tadi komunikasi di luar Kim, tapi kalau di dalam Kim sendiri, apakah ada hal positif dari Kim untuk mengajukan Kaisang? Menurut saya sampai saat ini kami dengan partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju berjalan dengan sangat baik. Misalnya di Kota Tangerang kita bekerjasama, di berbagai kota lain PSI juga bekerjasama dengan KIM, sehingga sampai saat ini tidak ada masalah dalam konteks koalisi pilkada-pilkada yang ada di daerah dengan Koalisi Indonesia Maju. Baik, Mas William, beberapa waktu lalu Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sempat menyinggung nama Kaisang karena Kaisang untuk surveinya tertinggi di Jawa Tengah.
Dan pada saat itu Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka juga meminta agar Kaisang bertemu dengan Ibu Puan. Apakah pertemuan ini segera dilakukan untuk membahas tadi, untuk mengusung juga, mengajak partai di luar Kim untuk mengusung Kaisang, terutama di Jawa Tengah? Kaisang sebagai Ketua Umum Partai PSI adalah sosok yang terbuka dan ingin melakukan komunikasi kepada semua pihak. Termasuk dalam hal ini adalah Mbak Puan sebagai salah satu pimpinan di PDI Perjuangan. Tentu kita memiliki itikat baik untuk berkomunikasi, untuk berkoalisi, untuk berdiskusi dengan Partai PDI Perjuangan misalnya di Jawa Tengah. Mau bagaimanapun PDI Perjuangan di Jawa Tengah ukurannya besar, partainya besar, sehingga pasti akan menjadi salah satu pihak yang kita ajak komunikasi. Baik, baik. Nah, tapi kan kalau misalnya kita ngomong-ngomong suara dari suara legislatif di Jakarta, PSI ini untuk DPRD-nya suaranya juga cukup masif. Apakah ini jadi salah satu yang membuat PSI untuk menunda terlebih dahulu untuk mengusung Kaisang di Jawa Tengah karena masih melihat survei di Jakarta sendiri? Karena begini Mas, kalau dalam konteks pemilu, baik itu pilpres ataupun pilkada, kita tidak mau terburu-buru. Kita ingin menentukan konfigurasi atau penetapan pasangan calon itu dengan sangat hati-hati. Karena masih ada waktu sampai bulan Agustus, jadi kita biarkan ini berjalan sehingga nantinya koalisi yang terbentuk, pasangan calon yang akan diusung, betul-betul melalui proses yang sangat baik. Jadi kalau masih ada waktu, saya kira gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Toh masih sampai bulan Agustus, kira-kira gitu. Baik, saya ke Mas Iqbal jubir PKS yang juga baru bergabung bersama kita. Mas Iqbal, pertemuan Kaisang dengan PKS di Solo, apakah ini sinyal positif untuk mengusung Kaisang di Jawa Tengah, Mas Iqbal? Ya, saya kira semuanya masih dinamis ya, karena memang pemilunya juga masih, pendaftarannya masih kurang lebih sebulan lagi. Jadi memang ini kan cek ombak lah. Kemarin sudah cek ombak untuk Jakarta, dan ternyata surveinya Mas Kaisang kan rendah untuk persen elektabilitasnya. Mungkin mencoba juga untuk Jawa Tengah. Jadi bagi kami memang saat ini kami sendiri untuk Jawa Tengah sedang memilah-milah, sedang mengkaji calon-calon mana yang akan diusung. Jadi memang kalau ada pertemuan, saya kira ini bagian dari dinamika politik yang tentu saja harus kami sikapi. Karena memang di dalam pilkada sedikit berbeda dengan pilpres. Karena kita tentu saja memerlukan dukungan dari partai lain atau dukungan partai lain untuk kita, karena untuk mengusung sendiri itu sangat susah. Apalagi di Jawa Tengah tentu saja kami minoritas. Ini basisnya PDIP, basisnya Golkar gitu ya, juga basisnya PKB. Yang ini tentu saja memerlukan sebuah pilihan yang kajian dan pilihan yang tepat. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, ini saat ini Kaisang semakin gencar untuk berkunjung ke partai-partai lain untuk berkomunikasi politik seperti itu. Tapi kira-kira kalau menurut Mas Adi sendiri, apakah partai lain ini sudah tergiur untuk mengusung Kaisang di Jawa Tengah ataupun di Jakarta, Jawa Tengah khususnya mungkin? Ya, saya kira kalau soal Kaisang ini kan cara ukurnya ada dua. Pertama sebagai Ketua Umum PSI yang saya kira berada satu tarikan napas dengan Koalisi Indonesia Maju, yang kedua posisinya sebagai anak presiden. Jadi dua alat ukur ini yang saya kira semakin menebalkan satu keyakinan kalau Kaisang maju di Jawa Tengah, partai-partai yang ada di Kim ya sangat mungkin akan bisa dikonsolidasi untuk mendukung Kaisang. Cuman kan nanti paling ditanya soal simulasinya, apakah Kaisang itu sebagai calon gubernur, apakah hanya sebatas calon wakil gubernur. Ini yang saya kira memang sedang ditunggu betul oleh publik bagaimana akselerasi dan manuver politik ke depan. Nah yang kedua Mas, belakangan ini kan kita mendengar pernyataan dari Kaisang soal bagaimana kemungkinan maju di Jawa Tengah ya. Karena Kaisang sepertinya di berbagai kesempatan mengutip surveinya yang relatif jauh lebih kompetitif di Jawa Tengah dibandingkan dengan Jakarta. Jadi wajar kalau kemudian pertemuan misalnya Kaisang dengan kawan-kawan PKS di Solo ini kan sebenarnya sebagai upaya untuk mengonsolidasi dukungan politik. Kalau nantinya Kaisang itu lebih memilih maju di Jawa Tengah ketimbang di Jakarta. Jadi ini yang saya kira bagi saya ke depan cukup dinamis peta politiknya, karena di pilkada itu koalisinya koalisi yang cukup cair dan koalisi yang cukup acak.
Artinya apa? Kubu Kim dan non-Kim di berbagai tempat itu kan sudah berkoalisi. Bahkan beberapa waktu yang lalu PKS dan PSI kan sudah bertemu. Mereka menyatakan sejumlah koalisi di berbagai tempat, Pandeglang, di Bekasi, dan kemungkinan besar mungkin di Jawa Tengah juga akan dibicarakan soal kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi serba cair dan serba dinamis sebenarnya. Baik, tapi di mana pertarungan Kaisang yang lebih berat? Di Jakarta atau di Jawa Tengah, Mas Adi? Kalau membaca argumen survei tentu saja Kaisang jauh lebih rasional, jauh lebih terukur dan jauh lebih kuat elektabilitasnya di Jawa Tengah dibandingkan dengan Jakarta. Karena nama Kaisang ini kan relatif mengungguli nama-nama yang lain kalau di Jawa Tengah. Kalau di Jakarta, kalau mengacu pada hasil survei di Bank Kompas, cuma 1%. Sementara penantang-penantang yang lain seperti Anies Baswedan hampir 30%, Ahok itu 20%, Ridwan Kamil 8%, dan seterusnya. Jadi dalam kalkulasi politik matematis angka-angka survei, di Jakarta memang agak berat sebenarnya bagi Kaisang dalam hal itu. Tapi Mas, kalau kita melihat perjalanan pilkada di Jakarta, memang cukup unik dan cukup dinamis. Petahana seringkali kalah. Dulu Poke kalah, kemudian Ahok yang kedua kalinya juga kalah. Ya, bukan tidak mungkin kalau memang Kaisang maju di Jakarta, diusung oleh partai Kim yang solid, misalnya ya saya kira memang peta kompetitifnya ke depan lebih kompetitif dan apapun masih bisa mungkin terjadi. Meski harus kita akui, Anies dan Ahok itu adalah dua nama besar yang sampai hari ini sulit bisa digusur oleh kekuatan-kekuatan politik lain. Baik, saya ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, dengan adanya survei-survei ini berarti artinya di Jakarta masih akan tetap dukung Anies, tapi kalau di Jateng ada kemungkinan nggak juga akan dukung Kaisang? Ya, saya kira memang semuanya masih dinamis ya. Tapi Jakarta, untuk Jawa Tengah kami belum memutuskan. Tapi untuk Jakarta kami sudah, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS sudah memutuskan bahwa calonnya Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Dan kami juga saat ini sedang memproses untuk di Jawa Tengah melalui survei dan kajian. Tapi lagi-lagi sepertinya memang untuk Jawa Tengah ini kita mungkin memerlukan sebuah kajian yang mendalam tentang calon-calon mana yang kira-kira layak untuk kita usung. Baik, saya ke Mas William. Mas William, ini Jawa Tengah kan dikenal sebagai kandang banteng seperti itu untuk kandangnya PDI Perjuangan. Kalau PDI Perjuangan sendiri ada kader yang mungkin akan dimunculkan, yaitu Bambang Pacul. Nah, komunikasinya mungkin sudah sejauh apa untuk menyatukan keduanya antara Kaisang dan Bambang Pacul mungkin di Jawa Tengah? Adakah opsi seperti itu, Mas William? Sampai saat ini setahu saya kita belum melakukan komunikasi politik secara formal dengan PDI Perjuangan. Jadi saya tidak bisa menjawab pasangan Mas Kaisang dengan Bambang Pacul tadi ya. Tapi saya optimis ya bahwa pada satu hari nanti Mas Kaisang dan Mbak Puan sebagai pimpinan partai politik akan bertemu. Karena mau bagaimanapun PDI Perjuangan besar di Jawa Tengah. Jadi Kaisang tentunya akan membuka komunikasi politik kepada semua partai, termasuk di dalamnya adalah PDI Perjuangan. Baik, kita akan nantikan seperti apa keputusan partai-partai politik. Memang masih bulan Agustus untuk pendaftaran, tapi kita harapkan semoga bisa ada nama yang muncul sehingga tadi kemudian masyarakat bisa memilih lebih cepat dan juga bisa mencari indikator dari para pemimpin, calon pemimpin kepala daerah mereka. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayetno, Mas William Asarana, Ketua DPP PSI, dan juga Muhammad Iqbal, Jubir PKS telah bergabung bersama kami. Sehat selalu.